Warga di Kabupaten Majene terpaksa menggotong jenazah Daning hingga rumah duka di Desa Popenga, Kecamatan Ulu Manda yang berjarak puluhan kilometer. Pasalnya jalanan yang harus dilewati rusak dan juga tidak dapat dilalui kendaraan roda 4. Selengkapnya akan dilaporkan reporter dari Tribun Sulbar. Kami sudah terhubung dengan rekan Mas Din di sana. Silakan rekan. Ya, halo Dea di studio. Melaporkan dari Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, di mana warga terpaksa menggotong jenazah bernama Daning yang sebelumnya dinyatakan meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene. Daning sendiri diketahui merupakan warga di Desa Popengan, Kecamatan Ulu Manda, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Dan di mana dalam jenazah tersebut digotong oleh warga secara bergantian sejauh 40 km akibat jalan atau akses yang ditempuh dari ke desa almarhum ini terbilang ekstrim sehingga tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 seperti yang bisa Tribuners saksikan di dalam video yang ditampilkan. Dan selain rusak, jalanan tersebut juga ekstrim, ditambah licin dan berlumpur karena beberapa hari sebelumnya diguyur oleh hujan deras. Sehingga tidak ada pilihan lain selain menggotong jenazah Daning ini hingga ke rumah duka yang ada di Desa Popengan, Kecamatan Ulu Manda, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Video ini juga sempat viral di sosial media WhatsApp dan Facebook sehingga menuai komentar dari masyarakat. Berdasarkan keterangan yang kami peroleh dari salah satu warga yang juga ikut langsung dalam proses menggotong jenazah ini hingga ke rumah duka, yakni Kamarudin, menjelaskan sedikit kronologi terkait dengan sehingga masyarakat terpaksa menggotong jenazah ini. Di mana sebelumnya Daning ini dinyatakan sakit dan dirawat di RSUD Majene, namun kemudian dinyatakan meninggal dunia. Sehingga pihak keluarga kemudian maksud saya jenazah kemudian diantar menggunakan ambulans dari kota Majene ke Desa Kabiraan, Kecamatan Ulu Manda. Namun mengingat jalan yang mulai ekstrim di mana berlumpur dan licin sehingga ambulans tidak bisa meneruskan hingga mengantar jenazah ke rumah duka. Sehingga masyarakat kemudian terpaksa menandu sejauh 40 km. Dan dari keterangan yang kami peroleh juga dari Kamarudin mengatakan mereka tiba di rumah duka itu sekitar pukul 11 malam. Jadi Kamarudin bersama dengan masyarakat secara bergantian, jadi bukan hanya masyarakat yang ada di Desa Popengan, namun beberapa desa yang juga dilewati turut membantu jenazah ini hingga bisa disemayamkan di rumah duka. Dan juga dari aksi ini diketahui bahwa bukan kali pertama terjadi, namun sudah beberapa kali terjadi di Kabupaten Majene khususnya, dan sehingga masyarakat atau warga berharap pemerintah memperhatikan kondisi tersebut seperti itu dia. Dan kami sempat mewawancara di mana Wakil Bupati Majene yakni Aris Menandar Kalma turut berbelasungkawa atas kejadian ini, atas meninggalnya Daning, dan juga berharap akan berusaha untuk terus meningkatkan fasilitas khususnya akses jalan khususnya di daerah-daerah yang masih rusak seperti di desa seperti yang desa-desa yang masih susah diakses di Kecamatan Ulu Manda. Dan juga ia akan berusaha untuk selalu berkomunikasi dengan pemerintah baik provinsi dan pusat untuk memberikan bantuan terkait dengan kondisi atau akses jalan yang masih buruk sehingga membuat aktivitas masyarakat terganggu. Seperti itu dia. Baik, Tribuners, terkait ini juga rekan Masin sudah mendapatkan keterangan dari warga Ulu Manda yang ikut menandu jenazah Kamarudin. Berikut selengkapnya kami tampilkan. Waktunya ini kita tidak bisa memperkirakan, yang jelasnya kami ini mulai sebelum jam 11 kita tandu, sekitar jam 11 lah saat kita tandu sampai jam 11 malam kita sampai di kediamannya. Meninggal di mana itu, Pak? Di rumah sakit RSUD Majene. Dari Majene dibawa ambulans sampai di Desa Kabiraan. Alasan ditandu, jalan rusak atau tidak diizinkan menggunakan ambulans?
Kalau dibilang ini yang paling utama itu adalah jalanan rusak. Kalau di 4 desa ini kita terkhusus ini di tempat mayat di kediamannya almarhum itu memang tidak ada disiapkan di sana mobil karena yang bisa melewati ini cuma mobil Harto, dan itu puskesmas maupun di rumah sakit tidak disediakan, tidak ada dipersiapkan untuk mobil Harto. Berapa orang yang tandu? Kalau dibilang berapa orang kita tidak bisa memperkirakan karena waktu lama, jadi kita ini secara bergantian, tapi masyarakat khususnya wilayah desa Popenga dan Ulumanda itu dan Tandalo turut untuk membantu menandung mayat sampai di kediaman. Harapannya Pak? Dan harapan kami ini betul-betul oleh pemerintah dari kabupaten sampai pusat betul-betul peduli sama masyarakat yang kondisi hari ini kita alami. Mudah-mudahan kami bertugaskan di sini sebagai masyarakat untuk ada pelayanan khusus untuk di wilayah 4 desa ini. Semoga pemerintah bisa melihat situasi yang saat ini kami alami. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.